Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hikam. Allahumma ya Rabbana. Inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadhma' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qablal maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang senantiasa kami muliakan dan yang selalu kami cintai guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya beserta keluarga, mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Terkhusus urusan dakwahnya, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan keistiqomahan agar senantiasa membimbing kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan yang kami hormati para orang tua kami, para hadirin, para pemirsa Al-Bajah TV dan para pendengar radioku di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah dalam kebaikan, diberikan ketulusan, dan dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu diridhoi dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memudahkan kita, langkah kaki kita untuk menuju kemuliaan. Ini adalah berawal daripada kerinduan kita kepada kemuliaan. Karena kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba adalah bermula daripada kerinduan seorang hamba terhadap kemuliaan-kemuliaan itu sendiri. Maka mari kita perbanyak kerinduan kita kepada kemuliaan-kemuliaan. Kita rindu untuk bangun malam, yang belum bisa sholat malam, rindu dulu ingin bangun malam sholat tahajud. Rindu untuk bersedekah, rindu untuk berbakti pada orang tua, rindu untuk hadir majlis ilmu. Kita tanamkan kerinduan kita dulu kepada kemuliaan-kemuliaan sehingga Allah berikan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Bagaimana mungkin Allah berikan kemuliaan kepada seorang hamba sedangkan seorang hamba itu cuek terhadap kemuliaan? Betapa banyak hamba-hamba Allah yang cuek dengan kemuliaan. Padahal kemuliaan itu sendiri ada di depan matanya. Dimilikinya, punya harta. Padahal ini kan sebenarnya fasilitas untuk melakukan kemuliaan. Tapi ternyata tidak rindu dengan kemuliaan sehingga Allah pun tidak berikan kemudahan. Maka ayo, ini adalah tugas kita seorang hamba ahli iman, hamba Allah ahli iman. Kita berusaha agar selalu menjalin hubungan baik dengan Allah, selalu tersambung dengan Allah. Maka dari itu kita harus nantiasa berpikir merenung status kita di hadapan Allah. Apakah sudah terbangun kedekatan kita dengan Allah atau justru semakin jauh. Ya. Kita yang sudah melakukan ketaatan pun jangan sampai kita merasa aman bahwa kita sudah dekat dengan Allah. Yang penting itu adalah upaya kita untuk selalu tersambung dengan Allah. Karena banyak model manusia yang tidak dipandang dan tidak diperhatikan oleh Allah. Ada model manusia, dia ahli taat, namun ternyata ketaatannya justru malah menjadikan ia lupa dengan Allah. Kenapa? Karena ia merasa bahwa ketaatannya, ibadahnya adalah karena dirinya sendiri punya kekuatan, punya harta. Saya bisa sedekah dong, karena ini harta saya. Saya bisa ibadah dong, karena saya berusaha, berupaya untuk bangun malam, sehingga saya bisa sholat, bisa puasa. Ternyata tidak, itu semua kan kemudahan dari Allah. Akhirnya apa? Akhirnya seorang hamba yang ia sudah ada dalam hatinya merasa bahwa ibadah-ibadah yang ia lakukan adalah karena dirinya, akan timbul ujub, akan timbul juga takabur nanti. Merasa dirinya punya banyak ibadah. Karena yang dipandang sudah tidak Allah lagi. Yang dipandang adalah dirinya. Ini hamba Allah biarpun melakukan ibadah tapi tidak dipandang dan tidak diperhatikan oleh Allah. Ini model manusia yang pertama yang tidak dipandang oleh Allah. Ada model manusia yang dipandang oleh Allah. Yang kedua adalah apa? Ahli maksiat yang tidak rindu untuk bertobat. Tidak rindu untuk bertobat. Ini manusia yang paling hina. Sudah maksiat ternyata apa?
tidak ada upaya untuk sambung dengan Allah. Bagaimana mungkin akan mendapatkan perhatian dari Allah, pandangan dari Allah. Berbeda dengan jenis model manusia yang nomor 3 ini. Biarpun dia maksiat, namun Masya Allah, dia merasa menyesal, tidak ingin mengulanginya lagi. Biarpun ternyata kenyataannya dia masih susah untuk meninggalkan maksiat tersebut, namun dia menyesal dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala setiap kali dia melakukan dosa. Hamba ini dipandang oleh Allah. Biarpun nanti mungkin waktunya amat panjang Allah menyadarkan dia, mengangkat dia dari perbuatan dosa tersebut, mungkin di akhir hayatnya. Tapi insya Allah hamba-hamba tersebut akan mendapatkan pandangan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Rindu ingin bertobat. Karena apa tadi? Nilainya adalah apa? Yang dinilai adalah upaya dari seorang hamba untuk sambung dengan Allah. Ini yang berharga, ini yang bernilai. Ya. Dan model yang keempat manusia ini yang luar biasa. Sudah dia banyak beribadah, melakukan ketaatan, dia pun sadar bahwa ketaatannya adalah dari Allah. Semua yang ia lakukan adalah karena kemudahan dari Allah, bukan karena dirinya. Ini adalah hamba Allah yang akan senantiasa mendapatkan kemuliaan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wahai para orang tua kami, para hadirin, para pemirsa Al-Bajah TV dan para pendengar radioku di mana saja Anda berada, mari kita tanamkan dalam hati kita kerinduan untuk senantiasa sambung dengan Allah. Biarpun ya, itu adalah pekerjaan dunia, bisa kita jadikan pekerjaan dunia itu agar kita bisa sambung dengan Allah. Pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari kita niatkan untuk mencari nafkah yang halal. Pada zaman fitnah ini banyak sekali keharuman yang telah dibuka lebar-lebar. Ya, riba di mana-mana, penipuan, pemalsuan. Sehingga apa? Jika seorang hamba bekerja mencari nafkah, tujuannya mencari nafkah yang halal, ya, adalah ini suatu ibadah yang amat besar di hadapan Allah. Dan masih banyak lagi wasilah-wasilah atau fasilitas yang akan mendakabulan amal kebaikan yang kita lakukan adalah dengan cara bersyukur. Al-hasanatu faqul hasanah hasanah. Ya. Jadi termasuk tanda diterimanya amal kebaikan kita itu adalah di saat Allah tambah kebaikan kita. Minimal-minimalnya Allah memberikan kita keistiqomahan dalam melakukan amal kebaikan tersebut. Itu tanda bahwa amal kita diterima oleh Allah. Lebih dari itu Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Tanda bahwa Allah menerima amal kebaikan kita. Contohnya misalkan Allah berikan kemuliaan kita untuk menghadiri majlis mulia ini. Ya. Dan kita pun istiqomah. Ini yang ahli istiqomah ini tanda insya Allah mudah-mudahan amal kebaikan kita, kemuliaan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Namun harapannya Allah berikan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya juga. Ya, dengan hadir majlis ilmu, berkat majlis ilmu, alhamdulillah kita dengan istri kita semakin baik. Ya, dengan anak-anak kita bisa mendidiknya. Dengan pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan, ya kita bisa jujur, yang berdagang, yang menjadi pemimpin, pejabat, Masya Allah menjadi pejabat yang bijak, tidak mendolimi bawahannya, dan lain sebagainya. Ini adalah tambahan-tambahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sedikit mukadimah dari kami. Insya Allah kita akan mengulang kembali apa yang telah kita pelajari dari tafsir Al-Quran. Dan kita sudah sampai di surat Hud ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa maw'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun wantadhiru inna muntadhirun walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Illa man rahima rabbuk. Ayat ini harus kita sandingkan dengan ayat sebelumnya. Ya, karena masih ada keterkaitan. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Ya. Ini ada adatul istisna dalam gramatika bahasa Arab itu ada. Kalau adat istisna harus ada mustasna dan mustasna minhunya. Kemudian juga ada isim isyarah di sini, maka harus ada musyar ilaihnya. Maka kita harus tengok ayat sebelumnya apa sih? Allah mengatakan pada ayat sebelumnya itu, kalau enggak nanti kita tidak paham. Allah mengatakan pada ayat sebelumnya,
Walau syaa rabbuka laja'alanna ummatan wahida. Kalau seandainya Allah menghendaki, Tuhanmu menghendaki, maka niscaya Allah menjadikan manusia itu satu keyakinan, satu agama, satu madhab, satu pemikiran. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki itu. Wala yazaluna mukhtalifin. Ya. Pasti manusia itu akan selalu berselisih. Pasti itu. Kenyataannya saat ini ya, manusia berbeda-beda pandangannya, ideologisnya, kan gitu ya. Karena memang dalam dunia ini kan Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada warna merah, warna putih ya, berbeda-beda. Ya, dalam budaya pun berbeda-beda, bahasa pun sama. Artinya ini penyebab-penyebab akan terjadi perbedaan, ya, termasuk dalam beragama, berkeyakinan. Kenapa Allah menjadikan manusia itu mempunyai perselisihan, perbedaan? Karena kalau seandainya Allah tidak menjadikan manusia itu mempunyai perbedaan, banyak perbedaan, maka apa hikmahnya Allah menciptakan neraka dan surga? Kalau seandainya nih Allah jadikan semua manusia itu baik. Padahal Allah juga menciptakan yang namanya surga dan juga Allah menciptakan yang namanya neraka. Lalu apa hikmahnya, faedahnya Allah menciptakan ujian pada manusia? Ujian, yang berbuat baik akan diberi pahala dan yang tidak berbuat baik akan diberi dosa. Ini kan ujian. Nanti juga di akhirat akan ada hari perhitungan. Kalau seandainya Allah menjadikan manusia itu satu agama yang benar, akidah yang benar, tentu tidak ada faedahnya dong Allah menciptakan itu semua. Ya. Padahal Allah itu menghendaki sebenarnya. Padahal Allah itu bisa saja berkehendak. Bisa saja. Cuman Allah tidak berkewajiban. Ya, Allah tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Karena ini adalah hak prerogatif Allah. Allah melakukan apa yang Allah mau. Ya. Kalau dalam akidah itu ada yang namanya kehendak, biarpun Allah tidak memerintahkannya. Jadi ada kaidah dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah memberikan kehendak untuk kita berkehendak. Makanya nanti ada mail dan ada juga kasab. Mail itu adalah kecenderungan. Ya, kita pengen memilih yang mana ini, jalan keimanan atau jalan kekafiran. Ya, itu. Nah, Allah pun memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Nanti tindakannya adalah namanya kasab. Dari sinilah Allah akan menyiksa manusia, adalah daripada apa? Hasil pilihannya. Hasil pilihan dan hasil tindakannya yang memilih jalan kekafiran, maka akan Allah siksa nanti. Ya, Allah akan siksa. Baik, ini masalah akidahnya. Ya. Wala yazaluna mukhtalifin, maka mereka akan senantiasa berselisih. Ya. Nah, Allah itu kan sebenarnya memberikan kepada kita perantara, nih, perangkat-perangkat untuk kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Nah, agar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Ada akal kita bisa gunakan untuk berpikir. Juga ada nafsu, ya. Ada nafsu yang mungkin bisa menghantarkan kita pada keburukan dan juga bisa menghantarkan kita pada kebaikan. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Ada akal, ada nafsu. Ini semua yang akan nanti ya, menjadikan kita apakah kita memilih kebaikan atau kita memilih keburukan. Ya. Dan juga sebenarnya fitrah manusia itu, wahai para orang tua kami, adalah untuk kebaikan, untuk mengenal dan meyakini Allah. Kita ingat kisah Nabi Adam di alam dar, alam arwah. Ya, Allah saat itu ya dengan mengusap punggungnya Nabi Adam, kemudian Allah tampakkan semua tuh anak keturunannya ya, di hadapannya. Kemudian Allah berikan kesaksian, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Serempak semuanya menjawab, bala syahidna, tentu kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dalam arwah, alam arwah itu ya, sebelum kita diciptakan sudah ada di alam arwah. Itu semuanya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Namun kenapa di dunia banyak juga orang yang keluar dari iman? Kan gitu ya. Padahal fitrah manusia di situ. Karena tadi ada faktor-faktor penyebab orang itu keluar dari fitrahnya. Termasuknya adalah mungkin saja orang tuanya sendiri yang mengeluarkan dia dari fitrahnya. Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah illa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah suci, kayak kertas putih yang tidak ada coretan-coretan. Tapi orang tuanya yang bisa menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah ini.
Dan Masya Allah kita tuh pernah mendengar wahai orang tua kami dari masyayikh, mereka punya orang-orang di Eropa sana, itu anak-anak kecil sudah dididik gak bener biar keluar dari yang namanya fitrah manusia. Itu anak-anak TK di sana sudah diajarkan, sudah dikenalkan, mohon maaf ya, sudah dikenalkan dengan alat vital pria dan wanita. Bahkan na'udzubillahnya lagi itu didatangkan orang dewasa dan dipraktekkan. Ini orang-orang Eropa ada. Kita mendengar sendiri dari masyayikh. Masya Allah. Dan tidak hanya di situ, ternyata orang-orang mereka yang musuh-musuh Allah, yang benci dengan Islam itu, tidak hanya dengan cara itu. Banyak juga cara yang mengeluarkan orang dari fitrahnya, manusia dari fitrahnya itu. Ya, sudah sekarang ada media, YouTube dan lain sebagainya. Ya, kemudian banyak sekali faktor-faktor penyebab yang menjadikan manusia keluar dari fitrahnya. Yang lagi viral sekarang judi online itu ya, Masya Allah, itu sebenarnya upaya mereka itu untuk mengeluarkan manusia dari fitrahnya. Yang sudah kecanduan judi online itu Masya Allah sudah nggak kayak manusia lagi itu. Kita dengar sendiri ceritanya, ada orang sudah kecanduan judi online, tabungan orang tuanya selama 5 tahun puluhan juta dihabisin sama dia. Allah, ini kan sudah secara logis, secara logika aja sudah keluar batas dari kemanusiaannya. Baik, itu. Kemudian mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita dijauhkan dari itu semua. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah khalaqahum, Allah menciptakan mereka. Nah, ini makanya. Ini ulama berselisih pendapat. Allah menciptakan mereka itu karena rahmat atau karena perselisihan tadi. Makanya kita perlu membaca ayat sebelumnya. Karena di sini, walidzalika khalaqahum. Allah itu menciptakan manusia apakah karena rahmat atau karena perselisihan? Nah, ini ada akwal. Ada banyak pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Allah menciptakan manusia, jin, itu adalah karena rahmat. Buktinya, yang dikasih makan bukan hanya dari orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang kafir dikasih makan, bahkan dikasih kemewahan lebih itu. Ya, kasih sayang Allah. Kemudian orang yang bermaksiat melanggar Allah pun itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Maka Allah menciptakan mereka adalah karena kasih sayang. Ada yang mengatakan Allah menciptakan manusia jin itu adalah karena untuk perselisihan. Ya, ada orang yang sukanya warna merah, ada orang yang sukanya warna putih, kan gitu ya. Makanan juga beda-beda tuh, ada yang sukanya bakso, ada yang sukanya mie ayam. Begitupun dalam berakidah, dalam beragama, ya perselisihan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ini ada makna digabungkan ya. Sebenarnya kalau perselisihan itu ya berdasarkan dari kasih sayang rahmat Allah, maka Allah akan menjadikan kebaikan. Baik. Wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna ketetapan Tuhanmu. La'amla'anna jahannam, maka niscaya kami akan memenuhi neraka jahanam minal jinnati wan nasi ajma'in, dengan jin dan manusia semuanya. Baik, itu wahai para orang tua kami. Dan ini adalah kehendak Allah ya. Kehendak Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya ataupun tidak. Ini hak prerogatif Allah. Kita tidak memaksa Allah harus memberikan rahmat kepada kita. Ya. Dan Allah pun tidak memaksa dirinya untuk memberikan kebaikan pada orang yang berbuat baik, balasan baik ya, atau menyiksa orang yang berbuat jahat, tidak. Ya. Ini murni adalah atas daripada keadilan Allah, karunia Allah. Oke. Makanya ada kisah seorang murid yang mengkasyafi gurunya. Cuman ini kasyafnya datang dari Allah. Murid ini sangat rajin belajar dengan gurunya. Tapi suatu ketika, suatu waktu ternyata murid ini dikasih kasyaf sama Allah, melihat hal gaib. Jadi melihat di dahi gurunya itu syaqi. Nah, kita ini ya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kita ini tergolong golongan orang yang celaka atau orang yang beruntung. Orang yang beruntung akan tertulis sa'id. Orang yang syaqi akan orang yang enggak beruntung atau orang yang celaka akan ditulis syaqi. Nah, si murid ini mengetahui gurunya itu adalah termasuk golongan orang-orang yang celaka, syaqi. Seketika itu langsung pulang dan gak berangkat lagi, gak pengen menemui gurunya.
Akhirnya sang guru ini merasa ada yang kurang, mana muridku itu. Bertanya, ya muridmu gak berangkat karena sakit. Akhirnya ditemuilah. Temui. Dipanggil sekali, 2 kali gak menyaut, 3 kali gak menyaut. Akhirnya memaksakan sang guru ini untuk masuk ke kamarnya. Langsung ketika masuk nangis-nangis. Dan berkata, wahai guru, aku melihat di dahimu itu adalah tanda bahwa engkau minal asqiya, termasuk golongan orang-orang yang celaka. Apa kata gurunya? Ini yang harus kita ambil. Al-abdu abd warrabbur rabb. Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Saya sebagai hamba, saya berkewajiban untuk melakukan ketaatan, sholat 5 waktu dan kewajiban yang lainnya. Dan Tuhan ya Tuhan. Terserah Allah mau apakan saya. Yang jelas Tuhan, Allah adalah zat yang wajib kita sembah dan wajib kita taati peraturannya, kewajibannya. Itu. Wahai anakku, sesungguhnya sebelum kau tahu, aku sudah lebih tahu dulu 4 tahun yang lalu. Yang tidak merubah dia menjadi orang yang bermaksiat. Padahal dia tahu dia golongan orang yang celaka. Ternyata apa? Ternyata justru menjadikan ia semakin dekat dengan Allah, menjadi hambanya yang soleh. Jadi tidak beranggapan, aduh saya sudah ahli cilaka ini, sudah wis ya. Sudah pasti saya akan masuk neraka. Wis maksiat baik. Enggak. Ya, al-abdu abd war-rabbu rabb. Dari perkataan itulah akhirnya Allah rubah. Yang tadinya syaqi menjadi sa'id. Ya memang dia sa'id. Ya, termasuk orang yang beruntung di lauhil mahfudnya, di ilmi Allah. Ya, walaupun pada saat itu ada peristiwa dia tertulis syaqi, itu adalah permainan skenarionya Allah. Dan itu adalah hak Allah memilih hambanya diberi rahmat atau tidak. Baik, itu. Ini sudah selesai. Kemudian kita akan masuk di ayat pungkasan daripada surat Hud. Yaitu wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua kisah-kisah Rasul yang kami ceritakan ya, 'alaika kepadamu wahai Muhammad. Min amba'ir rusul, dari ya, kisah-kisah berita tentang Rasul-Rasul ya. Jadi di suatu itu kan ada kisah Nuh, ada kisah Lut, ada kisah Syuaib, ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Itu untuk apa? Ma nuthabbitu bihi fuadak, suatu yang nuthabbit, akan kami kuatkan bihi, dengan suatu tersebut, fuadak, hatimu wahai Muhammad. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan telah datang kepadamu ya, dan telah datang kepadamu kebenaran, nasihat, wa mau'izah wa dzikra, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Baik, 4 ayat terakhir ini adalah pungkasan dari surat Hud yang mengkisahkan para nabi-nabi terdahulu. Kenapa Allah ceritakan ini? Karena yang dialami Nabi Muhammad saat itu sebenarnya sudah dialami oleh nabi-nabi yang lain. Ketika dalam berdakwah menemui beragam macam cobaan ya, dari kaumnya. Nabi Muhammad dicaci. Nabi-nabi terdahulu juga sama, Nabi Nuh dicaci. Nabi Muhammad juga dibunuh, rencana akan dibunuh. Sama mereka juga, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun untuk dibunuh. Jadi Allah pengen menguatkan Nabi bahwasanya saudara-saudaramu juga ya, itu seperti yang kamu rasakan wahai Muhammad. Ya, ada cobaan, ya, ada hambatan dalam berdakwah. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad sendiri itu imannya sudah kuat, namun dikuatkan lagi oleh Allah. Baik, kisah Nabi Muhammad ini sudah selesai. Ini sebenarnya yang lebih mengarah itu ke kita. Ya. Yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ayat ini adalah apa? Kita harus menengok orang lain, kisah orang lain untuk kehidupan kita yang punya perjuangan di dakwah. Ya kita lihatlah para nabi terdahulu, salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka berdakwah, kesabaran mereka untuk mengajak umat dalam kebaikan. Yang orang kaya ya harus mendengar, membaca kisahnya orang-orang kaya terdahulu. Ya, ada Abdurrahman bin Auf, sahabat paling dermawan, baca kisahnya. Ada kisah sebagai peringatan ya, kan ada peringatan tadi, ada nasihat ya. Nasihat ya, mau'izah, al-haq,
itu kita baca yang baik-baik dari kisah terdahulu. Yang pengen dermawan, baca kisahnya siapa? Abdurrahman bin Auf, sahabatnya. Nabi Sulaiman. Ya. Sebagai peringatan, ya kita baca tuh kisahnya siapa? Qorun. Punya harta banyak tapi serakah. Kan gitu. Sehingga apa? Kita menjadi orang kaya yang dermawan. Yang jadi pejabat, baca kisahnya pemimpin-pemimpin terdahulu. Umar bin Abdul Aziz, adilnya kayak apa? Ya. Kita harapkan seperti ini. Kita baca kisah-kisah ini sebagai apa? Motivasi kita, ya, inspirasi kita. Agar kita menjadi pemimpin-pemimpin baik. Kaya-kaya yang dermawan. Dai-dai yang sabar. Yang teguh. Gitu. Ini yang bisa kita ambil daripada ayat ini. Makanya orang yang mengamalkan ayat ini, dia mempunyai tradisi baik. Apa itu? Ada pembacaan kisah baik dalam bentuk maulid. Nah, ini makanya orang yang suka membid'ahkan itu apakah baca ayat ini atau enggak, wallahu alam. Ya, itu untuk mengajarkan kita agar kita itu juga mengenal bagaimana orang-orang terdahulu memperoleh kemuliaan kebaikan sesuai dengan profesinya masing-masing, keadaannya masing-masing. Nah, itu dalam bentuk maulid kah atau dalam bentuk manakib? Ya, ada pembacaan apa di kampung-kampung manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu baik. Biar kita belajar dari mereka. Biar belajar. Melarang bid'ah, tapi yang dibaca novel lah. Ini kan. Ya. Baik, kita tidak ingin merendahkan orang lain, hanya saja kita ingin mengukuhkan pada kita sendiri ya. Kita peduli dengan mereka, kita ingatkan ya. Bahwasannya hal-hal yang demikian ini adalah hal yang baik, hal yang positif, mendatangkan kemuliaan. Dan ini adalah ajaran dari Allah dan juga anjuran dari baginda Nabi agar kita mempelajari kisah-kisah orang terdahulu. Ya. Sampai-sampai para sahabat ada yang mengatakan, ya, kami mengajarkan anak-anak kami kisah Nabi itu seperti kami mengajarkan surat Al-Fatihah. Oh, ngafal, ngelotok. Ya. Ini pelajaran buat orang tua. Ayo kita punya anak kecil, kita suguhkan kisah-kisah teladan dari orang-orang terdahulu untuk menciptakan akhlak mulia. Ya, gitu. Baik. Kemudian dan ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lil ladzina la yu'minuna i'malu ala makanatikum inna 'amilun, dan katakanlah lil ladzina la yu'minun, pada orang-orang yang tidak beriman, i'malu ala makanatikum, berbuatlah menurut kedudukanmu, halatikum. Dalam tafsirnya disebutkan, sesungguhnya kami pun benar-benar akan berbuat. Jadi kisah-kisah tersebut itu tidak akan diterima kecuali oleh ahli iman. Ya, makanya mungkin kalau pemimpin yang serakah itu, ya biarpun dia membaca Quran, mungkin karena tidak ada keimanan, akhirnya dia ditolak mentah-mentah saja. Atau mungkin sama sekali nggak baca, kan gitu. Ya, kisah-kisah inspiratif tadi adalah hanya akan diterima oleh ahli iman. Ya. Akan diterima oleh ahli iman, dan yang tidak ada keimanan dalam hatinya tidak akan menerima kebenaran, kebaikan, kemuliaan yang Allah hadirkan dalam kisah-kisah para nabi terdahulu. Wantadhiru inna muntadhirun, dan tunggulah. Jadi akibat perbuatan kalian tunggulah siksa. Sesungguhnya kami pun menunggu pula. Inna muntadhirun. Nah, orang-orang yang enggak beriman itu, mereka tidak akan mendapatkan pelajaran, akhirnya apa? Intadiru, ya, tunggulah siksa yang akan Allah turunkan. Inna muntadirun, sesungguhnya kami pun menunggu, ya, artinya siksa. Baik, hanya tunggu waktu kehancuran mereka saja. Kalau mungkin pada zaman terdahulu siksa itu sudah di hadapan mata, kalau kita tuh nanti ya siksanya mungkin di akhirat. Ya, bagi orang-orang yang ingkar pada Allah, orang-orang yang tidak taat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Cukup sekian dari kami karena waktu. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk para jamaah, para pendengar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang cinta pada para ulama, cinta pada orang-orang soleh, dan cinta pada orang yang paling soleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang mereka lakukan, jalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, ketulusan, dan dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu diridhoi dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.